menemukan antariksa dunia, sekelompok ilmuwan dan penjelajah berkumpul di pelabuhan antariksa paling canggih di bumi. Misi mereka, menjelajahi Eropa, bulan beku Jupiter, untuk mencari tanda-tanda kehidupan dan mempelajari dampak perubahan iklim di tubuh langit. Di antara mereka ada Dr. Mira Solis, seorang klimatolog yang terpesona oleh permukaan beku Eropa, dan Kapten Leo Varga, seorang astronot berpengalaman. Eropa, Kata Dr. Solis, menatap gambar holografik bulan itu di ruang briefing pesawat mereka. permukaan esnya mungkin menyimpan lebih banyak air daripada yang ada di lautan bumi. Dan siapa yang tahu rahasia apa yang tersembunyi di bawah permukaan beku itu? Pesawat luar angkasa Odyssey adalah keajaiban teknologi, dirancang untuk penjelajahan ruang angkasa dalam. Saat meninggalkan orbit bumi, tim tersebut terpukau oleh planet biru yang semakin mengecil di belakang mereka. Setiap anggota tim memiliki peran dalam petualangan besar ini, mulai dari mempelajari iklim Eropa hingga menguji sumber energi berkelanjutan baru di luar angkasa. Saat mereka semakin jauh menjelajahi kosmos, mereka meninjau kembali misi mereka, menjelajahi retakan di es Eropa, di mana kerak es pecah dan membeku kembali, menciptakan pola yang mirip dengan lempeng tektonik di bumi. Harapannya adalah bahwa retakan-retakan ini bisa mengungkapkan sesuatu yang luar biasa di bawah permukaan. Siapkan untuk melintasi Jupiter. Komputer berbunyi. Melalui jendela, Jupiter muncul dengan megah. Badai yang berputar-putar tampak mempesona. Planet gas ini indah sekaligus menakutkan, dengan Eropa berkilauan di orbitnya seperti berlian di kegelapan. Itulah dia, Bisik Leo. Eropa. Mereka bisa melihat permukaan di bawahnya, dunia yang luas dan beku. Tampak tidak ada kehidupan, tapi mereka tahu lebih baik dari itu. Tim tersebut berharap bahwa di bawah es, lautan tersembunyi menyimpan berbagai kemungkinan. Saat Odyssey turun ke arah Eropa, instrumen kapal menangkap sesuatu yang tidak terduga. Sensor, yang dirancang untuk mengukur ketebalan es, mendeteksi gerakan di bawah permukaan. Sesuatu bergerak. Apa itu? Tanya Dr. Solis, berlari ke konsol. Alarm tidak berasal dari permukaan, melainkan dari atmosfer. Lapisan tipis oksigen Eropa mengalami fluktuasi yang aneh. Mungkinkah iklim bulan itu berubah? Seperti halnya bumi? Itu tidak mungkin. Gumam Leo. Atmosfer Eropa seharusnya tidak berubah seperti ini. Tapi data tidak berbohong. Ada sesuatu yang mempengaruhi lingkungan rapuh Eropa, dan mereka tidak tahu apa itu. Tim tersebut mengenakan pakaian antariksa, siap menjelajahi permukaan es. Tujuan mereka, mengebor kerak es Eropa dan mengirimkan probe ke lautan tersembunyi di bawahnya. Saat mereka melangkah di bulan beku itu, rasa kagum menyelimuti mereka. Bintang-bintang berkilauan di atas, dan es yang tak berujung membentang sejauh mata memandang. Lanskap itu sangat sunyi. Hanya suara langkah mereka dan dengungan lembut peralatan mereka yang memecah keheningan. Dr. Solis berlutut, menyentuh permukaan dengan tangan bersarungnya. Es ini telah ada di sini selama ribuan tahun. Apa yang bisa mengubahnya sekarang? Bor itu menembus es dengan bunyi berdentum rendah dan berirama. Mereka hanya perlu menunggu beberapa menit sebelum menembus permukaan dan mengirim probe ke bawah. Tapi saat bor mencapai sasarannya, tanah di bawah mereka bergemuruh. Es bergemuruh dan bergeser, seolah-olah Eropa sendiri sedang bangun dari tidur panjang. Itu tidak normal. Kata Leo, melihat sekeliling. Kembali ke pesawat. Sekarang. Namun sebelum mereka bisa mundur, es di bawah mereka retak terbuka. Dr. Solis dan timnya terlempar ke tanah saat sebuah celah besar bergerak menuju peralatan mereka. Probe jatuh ke dalam jurang di bawah. Kapten, kami kehilangan probe. Teriak Dr. Solis. Kita membutuhkan data itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Probe menghilang ke dalam lautan gelap di bawah. Sinyalnya perlahan menghilang. Dan kemudian mereka mendengarnya. Suara, lemah tapi jelas, berasal dari bawah es. Bunyi gemuruh lembut, seperti napas makhluk raksasa di bawah laut yang dalam. Leo memandang yang lainnya. Kalian mendengar itu? Tanyanya,
Suaranya bergetar. Es di bawah mereka bergeser lagi. Kali ini lebih hebat. Sesuatu bergerak di bawah permukaan. Sesuatu yang besar dan hidup. Kita harus keluar dari sini. Teriak Leo, menarik Dr. Solis berdiri. Tanah di bawah mereka bergetar saat mereka berlari kembali ke pesawat. Es runtuh dalam lembaran besar di belakang mereka. Tim hampir tidak sempat masuk sebelum pesawat lepas landas. Meluncur menjauh dari es yang runtuh. Melalui jendela, mereka melihat celah-celah yang lebar, memperlihatkan air hitam yang mengalir di bawah permukaan. Dengan napas terengah-engah, Dr. Solis menatap monitor. Apa yang baru saja kita bangunkan? Bisiknya. Data dari probe hilang, tetapi instrumen mereka masih mencatat aktivitas seismik, pola yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saat Odyssey meluncur menjauh dari Eropa, kru duduk dalam diam yang tertegun. Mereka telah menemukan lebih dari yang pernah mereka duga. Bukti bahwa lautan es Eropa tidak mati, melainkan hidup. Tapi apakah kehidupan itu bersahabat, atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya, masih menjadi misteri. Di bumi, penemuan mereka memicu gelombang penelitian dan perdebatan baru. Apakah lautan Eropa menyimpan kehidupan? Dan jika iya, kehidupan seperti apa yang bisa bertahan dalam kondisi ekstrim seperti itu? Kontrol misi untuk Odyssey. Selamat datang kembali, penjelajah. Tim saling bertukar pandang lega. Perjalanan mereka telah menjawab banyak pertanyaan tetapi meninggalkan lebih banyak misteri yang harus dipecahkan. Jauh di bawah permukaan beku Eropa, sesuatu kembali bergerak. Petualangan baru saja dimulai. Saat Odyssey melanjutkan perjalanannya kembali ke bumi, kru terdiam, merenungi peristiwa yang baru saja mereka alami. Dr. Solis duduk di dekat jendela, menatap bintang-bintang, pikirannya dipenuhi oleh misteri Eropa. Leo, berdiri di sampingnya, memecah kesunyian. Kita membangunkan sesuatu, Mira? Katanya pelan, suaranya syarat dengan ketidakpastian. Sesuatu yang kuno. Aku tahu. Jawab Dr. Solis, masih menatap kekosongan luar angkasa. Tapi apa yang bisa bertahan dalam kondisi seperti itu? Dan bagaimana kita mempengaruhinya? Kru dilatih untuk segala kemungkinan. Tapi tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk ini. Mereka berangkat ke Eropa untuk mencari jawaban tentang iklim dan lautan. Kini, mereka kembali dengan lebih banyak pertanyaan. Kapten Varga, segera ke ruang kendali. Suara komandan charter berderak melalui interkom. Kami menerima perintah baru dari bumi. Ada sesuatu yang mendesak. Leo bertukar pandang dengan Dr. Solis dan bergegas menuju ruang kendali, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Di ruang kendali, suasananya tegang. Komandan charter sedang menatap pesan di layar utama, wajahnya berkerut. Leo, kau harus melihat ini. Katanya, menunjuk ke arah layar. Pesan itu berasal dari bumi, komunikasi prioritas tinggi yang penuh dengan teka-teki. Ini adalah Komando Bumi. Perintah misi baru. Segera kembali ke Eropa untuk investigasi lebih lanjut. Jangan lanjutkan ke bumi. Debriefing lengkap setelah tiba. Data satelit menunjukkan aktivitas abnormal di permukaan bulan. Tindakan segera diperlukan. Leo merasakan kekhawatiran semakin besar. Apakah mereka serius? Tanyanya. Kita hampir tidak berhasil keluar dari bulan itu sebelumnya. Sekarang mereka ingin kita kembali? Komandan charter mengangguk dengan raut wajah serius. Tampaknya apapun yang kita picu di Eropa membuat Komando Bumi khawatir. Mereka mendeteksi gelombang seismik di seluruh bulan, dan itu menyebar dengan cepat. Mereka ingin kita mengumpulkan lebih banyak data sebelum semuanya tidak terkendali. Sebelum Leo sempat merespons, sistem pesawat mulai berdengung, mengkalibrasi ulang jalur kembali menuju Eropa. Misi itu sekarang bukan hanya tentang penjelajahan, itu menjadi masalah yang mendesak. Dr. Solis masuk ke dalam ruangan, wajahnya pucat. Kita akan kembali. Tanyanya, meski sudah mengetahui jawabannya. Ada sesuatu di bawah sana, dan kita tidak tahu apa itu.
Apapun itu, kata Leo. kita harus siap. Kru mulai bersiap-siap, kegembiraan mereka kini diliputi oleh rasa cemas yang semakin membesar. Eropa menunggu mereka sekali lagi. Namun sekarang, bulan beku itu tidak lagi terasa seperti benda mati. Itu tampak hidup dan mungkin berbahaya. Beberapa jam kemudian, Eropa kembali terlihat di jendela pesawat. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Es, yang dulunya tenang dan sunyi, kini bergerak. Retakan membentang di permukaan, dan bongkahan es besar mengapung bebas, memperlihatkan sekilas lautan hitam di bawahnya. Ini tidak mungkin alami. Gumam Dr. Solis, matanya melebar. Es ini mencair terlalu cepat. Apa yang menyebabkannya? Odyssey berguncang saat memasuki atmosfer Eropa yang tidak stabil. Lingkungan yang dulunya tenang dan dingin kini berubah menjadi liar. Angin menderu melintasi permukaan, dan lembaran es pecah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kita harus mendarat sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Seru Leo, mengarahkan kapal menuju bagian es yang relatif stabil. Namun, bahkan saat mereka mendarat, getaran di bawah tanah tidak bisa diabaikan. Sesuatu sedang mendorong ke atas dari bawah. Sesuatu yang besar. Tim mengenakan pakaian luar angkasa lagi, bersiap untuk meninggalkan kapal. Kali ini, suasananya terasa lebih mencekam. Ada tekanan di udara, perasaan antisipasi yang tak seorang pun bisa mengabaikan. Tanah di bawah kaki mereka bergerak dengan nada mengancam saat mereka melangkah di dataran es. Kita tidak sendirian di sini. Bisik Dr. Solis, sambil memindai cakrawala dengan alat-alatnya. Ada sesuatu di bawah kita, dan itu bergerak. Tiba-tiba, suara retakan keras menggema di seluruh lanskap beku. Tanah di bawah mereka terbelah, memperlihatkan jurang yang dalam yang menjorok ke laut gelap di bawah. Gelembung ritmis yang mereka dengar sebelumnya kembali, lebih keras dan lebih mendesak. Dari jurang itu, sebuah bayangan bergerak, sesuatu yang sangat besar, berenang tepat di bawah permukaan. Makhluk itu tersembunyi dalam kegelapan, tetapi ukurannya tidak dapat disangkal. Keberadaannya begitu nyata. Leo menatap ke dalam jurang, terpesona oleh gerakan makhluk itu. Ini dia, Bisiknya. inilah yang kita cari. Namun, makhluk itu bukan hanya mengamati mereka. Ia mendekat, naik menuju permukaan. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar hebat saat lebih banyak retakan muncul, menyebar ke segala arah. Kita harus keluar dari sini. Teriak Dr. Solis, tetapi es hancur terlalu cepat. Tim berlari kembali ke kapal saat air melonjak ke atas, mengancam menelan mereka. Dengan raungan seperti guntur, makhluk itu menerobos permukaan, mengirimkan gelombang air dan es menghantam ke segala arah. Tubuhnya yang besar, ramping, dan asing, berkilauan di bawah cahaya pucat Jupiter. Kru hanya bisa menatap dengan kekaguman dan ketakutan. Alarm pesawat berbunyi saat Leo dan Dr. Solis berlari kembali masuk. Kita harus pergi sekarang. Seru Leo saat mesin bergemuruh hidup. Odyssey terangkat tepat saat makhluk itu menerjang ke arah mereka. Tubuhnya yang besar mengirimkan getaran melalui es. Pesawat melesat ke langit, nyaris menghindari jangkauan makhluk itu. Saat mereka naik, mereka bisa melihat jurang semakin melebar, es benar-benar pecah. Eropa sedang berubah, dan apapun yang ada di bawah permukaannya tidak lagi puas untuk tetap tersembunyi. Kru duduk dalam keheningan, raungan makhluk itu masih terngiang di telinga mereka. Dr. Solis menoleh ke Leo. Itu bukan hanya organisme. Itu adalah kekuatan alam, sesuatu yang lebih tua dari yang bisa kita pahami. Leo mengangguk, masih memproses apa yang baru saja mereka saksikan. Kita baru saja menyentuh permukaan dari apa yang ada di sini. Dan apapun itu, ini baru permulaan. Saat Odyssey meninggalkan Eropa sekali lagi, kru tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Misteri kosmos jauh lebih dalam dan lebih berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Bintang
Bintang-bintang bersinar terang di sekitar Odesi. Namun ada perasaan bahwa mereka belum benar-benar meninggalkan Eropa. Makhluk itu, rahasia bulan beku, dan seluruh planet itu terasa seperti memanggil mereka kembali. Kita belum selesai di sini. Gumam Dr. Solis, matanya tetap tertuju pada Eropa yang semakin mengecil di kejauhan. Apa yang telah kita bangunkan tidak akan mudah dilupakan. Tiba-tiba, transmisi lain datang dari bumi. Kontrol bumi untuk Odesi. Tim penjelajah, data terbaru menunjukkan anomali gravitasi besar di sekitar Eropa. Kami mungkin perlu mengirimkan misi kembali segera. Leo menghela napas panjang. Misi kembali? Bisiknya pada dirinya sendiri. Kita bahkan belum memahami apa yang kita temukan kali ini. Tapi di balik kelelahan, ada rasa ingin tahu yang tak bisa diabaikan. Sebuah dorongan untuk kembali dan menghadapi apapun yang sedang terjadi di bawah es Eropa. Di ruang utama, kru mulai berdiskusi. Apakah kita benar-benar akan kembali ke sana? Tanya salah satu dari mereka. Suaranya penuh keraguan. Bagaimana jika makhluk itu tidak bersahabat? Kita tidak punya pilihan. Kata Dr. Solis, tegas. Jika makhluk itu bisa mengubah Eropa, apa yang bisa ia lakukan pada planet lain? Pada bumi. Mesin Odesi terus melaju, tetapi rute baru menuju bumi kini terasa lebih seperti singgahan sementara. Sebuah misi baru akan segera datang, dan kali ini mereka akan lebih siap, atau setidaknya, begitulah yang mereka harapkan. Odesi menghilang ke dalam kegelapan tak terbatas, meninggalkan Eropa, tapi tidak sepenuhnya melupakan bulan beku itu. Eropa menyimpan rahasianya untuk saat ini, namun galaksi itu luas, penuh kejutan yang belum terungkap. Dan demikianlah, kisah tentang Eropa, makhluk itu, dan Odesi baru saja dimulai. Di suatu tempat, jauh di dalam kosmos, bab berikutnya dari petualangan mereka menunggu, penuh keajaiban, bahaya, dan penemuan.